pembekalan, terusnya apa namanya, apa aja yang perlu dipersiapkan untuk nanti pertemuan kedua. Kan ini pertemuan pertama teori, pertemuan kedua. Nah nanti mungkin pas waktunya. Rokok sih bilang setengah jam nyampe. Ya, makasih Pak Buni, makasih Pak Sandra, Pak Putri atas waktunya ya buat kita semuanya. Terima kasih juga yang cantik Siska yang selalu ada buat kita. Amin. Terima kasih semuanya waktunya. Jadi puji Tuhan ya. Pagi ini kita bisa memulai lagi apa yang sebenarnya kita inginkan dari kursus yang sudah berjalan kemarin. Jadi saya berharap untuk kursus tingkat lanjutan ini kita mendapatkan lebih dari yang kemarin. Ada bekal lebih, ada yang bisa kita bawa pulang ke rumah lebih dari yang kemarin. Jadi saya terima kasih juga ibu-ibu udah ada komitmen bahwa iya saya bisa. Kemarin seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk yang tingkat lanjutan ini sih saya sebenarnya ingin ibu-ibu lebih lancar, bisa membuat sesuatu tapi yang enak dipakai, enak dilihat gitu loh. Kalau yang kemarin pengenalan oke lah, pengenalan kiri kanan gitu ya, jahitnya masih belok-belok. Tapi paling tidak sekarang kan ibu-ibu di rumah ada mesin jahit. Jadi kita bisa memanfaatkan mesin jahit itu untuk diri sendiri, yang kedua bisa untuk keluarga dengan cara apa? Menghasilkan sesuatu dari mesin jahit yang cuma satu ini. Sesungguhnya dia bisa menghasilkan, dia bisa seperti yang kita harapkan, paling tidak untuk jajan anak-anak lah, seperti itu. Nah, itu saya pinginnya sih yang pertama paling tidak, kemarin kan Ibu udah ada bawahan ya, pola bawahan. Yang sekarang ini pola bawahan tapi lebih rapi lagi, lebih bagus gitu loh Bu. Nanti tetap ada ibu-ibu waktunya bikin pola bawahan. Saya pinginnya seperti itu. Tapi benar-benar Ibu bisa bikin. Ada saya di belakang, tapi Ibu harus bisa gitu. Jadi bisa tapi benar-benar bisa. Terus yang kedua, ibu-ibu saya pingin juga bisa bikin atasan. Tapi yang lebih, jadi yang kemarin Ibu udah dapatkan pola itu, kita pakai lagi. Polanya tetap pakai itu, tidak kemana-mana. Cuman kita kembangkan lagi. Ya. Terus di samping itu saya kepingin di waktu yang mepet begini Ibu bisa bikin kemeja kayak gitu. Jadi paling tidak Ibu tuh bisa bikin baju untuk Ibu dan suami. Bapak, ya. Paling tidak untuk keluarga dulu sendiri. Betul. Keluarga ini bisa bagus, kita bikinkan bagus, enak dipakai, baru kita keluar. Nah, saat keluar itu benar-benar ya nggak malu-maluin gitu ya, seperti itu. Nanti kita buat pola kemeja. Terus satu lagi celana. Saya ingin, kan kita biasa ya kemana-mana pakai celana. Saya ingin itu bisa. Nah, untuk semuanya itu modalnya tentunya ada lumayan ya Pak Boni ya. Tapi karena kita tidak ada subsidi dari gereja, juga diharapkan dari ibu semuanya mempersiapkan untuk bisa membuat semuanya itu dari bahan-bahannya semuanya. Kalau bisa ibu usahain ya, bahan atasan, kemeja, sama celana. Nanti saya tahap per tahap saya akan infokan ini yang diperlukan. Iya, jadi makanya kemarin ini kan kami ada wawancara satu persatu. Kalau Ibu ada masalah, silakan sampaikan. Karena ini memang Romo Budi, saya sudah merayu, tapi nampaknya beliau berpesan, Pak, untuk lanjutan ini gak ada subsidi dari paroki. Nah, karena kan ini sudah tingkat untuk yang lebih baik lah gitu loh. Dan makanya kesempatan pagi ini kita semua beruntung Pak Sandra berkenan hadir. Nanti kita semua dengar dari beliau kira-kira masukannya seperti apa. Jadi PSE, pengembangan sosial ekonomi, itu bukan cuma maksudnya kalian bisa belajar aja, tapi setelah itu ngapain? Makanya kami bikin sertifikat, kami cari pengusaha-pengusahanya gitu loh, supaya mungkin bisa memberikan alternatif
tambahan atau dan sebagainya lah ya. Jadi yang paling penting ilmu itu tidak akan ada gunanya. Mau kalian sampai lanjutan ke 10 juga kalau tidak dilakukan lupa, pasti lupa. Apalagi dengan lebih ngejelimet segala macam ya. Saya sendiri nggak menguasai. Cuman yang saya yakin kalau misalkan kalian tidak melakukannya secara terus-menerus, continuous improvement kan. Kalau bahasa kerennya continuous improvement. Nah itu sia-sia. Dan kenapa makanya kami memungut 100.000 itu sebenarnya hanya untuk konsumsi saja. Ya. Dan kami kebetulan ada saldo, jadi makanya berani gitu loh. Udah nobok ya nobok lah apa kata nanti aja. Yang paling penting adalah ibu bisa dulu. Ya. Dan saya sudah survei sebelum ini gitu loh. Kebetulan kan saya di Tunas Industri, sebenarnya kan tidak asli. Ya. Kalau untuk tingkat dasar khusus berapa? Paling murah 999.000. Paling murah itu. Kalau tingkat lanjutan antara 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, ibu hanya 100.000, tapi saya udah ngomong sama Bu Susan, Bu ini harus, itu kan ibu sudah punya perlengkapannya. Jadi hanya tinggal material lah ya. Material saya pikir kalau nanti kolektif dan sebagainya mungkin lebih murah gitu loh. Ya, jadi nanti ada masalah-masalah soal teknis itu nanti PSE dan Ibu Susan akan diskusi terus gitu. Pokoknya yang penting ibu bisa dulu, ibu serius dulu gitu loh. Dan itu perlu komitmen. Bukan kami cari teman, ya. Tapi komitmen itu saya harus sampai selesai. Saya harus bisa. Saya berharap seperti itu. Ya kira-kira itu sih. Nanti sisanya saya harus laporkan kepada Romo dan sebagainya. Ya. Oke, Pak Supri mungkin ada masukan tersebut. Nanti. Makanya awal saya menjelaskan seperti kalau menjahit ini istilahnya ini kan tenaga skill, jadi tidak gampang seperti yang kita belajar yang lain-lain. Kalau ini dilanjutkan memang sangat berguna. Ini sangat padat karya dan ini tidak mungkin mesin sekarang masuk kain keluar baju belum tak ada, tapi kalau bikin kue masuk tepung keluar kue sudah ada. Itu kerja mesin, tapi masuk kain keluar baju sampai saat ini belum terpikirkan orang. Jadi ini sangat dibutuhkan sepanjang masa berapa lama kita tahu. Ini sangat dibutuhkan padat karya ini. Cuma memang zaman sekarang peminat ke tukang jahit agak berkurang, kita akui peminat ke jahit. Tetapi untuk orang yang bisa menjahit, untuk bekerja itu istilahnya gampang lah cari kerja kalau udah bisa menjahit. Kalau mau teruskan ke tingkat atas, ya memang kadang-kadang tergantung minat kita. Jangan karena sekedar kita mumpung gratis, mumpung itu ikut. Sedangkan kesempatan orang yang mau tak dapat ikut. Jadi karena kuota terbatas untuk mau dilanjutkan ya serius. Kalau tidak kita kasih ke yang lain yang mau gitu. Itu aja penjelasan. Ya intinya kan itu sekali lagi konsistensi dan kemauan keras. Ya. Masalah itu akan selalu ada. Ya. Saya ini bukan cuma khusus oke, jalan, nggak bisa begitu. Ada faktor lain banyak sekali hambatan. Tapi kami selalu minta sama Tuhan, saya ini mau melakukan loh untuk damian gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat gitu, jangan sampai sia-sia. Dan ini mungkin periode terakhir program kami gitu. Mudah-mudahan PSE berikutnya nanti bisa melanjutkan lagi karena kan sampai Januari ya. 2 periode kayaknya. Supreme. Maksudnya ini habis ini masih ada atau selesai? Ada. Cuma maksudnya PSE-nya kepengurusannya kan semua nanti Januari selesai semua. Semua. Prodiakon, pipa, semua stop. Ketua KBG. Bisa istilahnya Prodiakon. Kalau mau harus mau lah. Prodiakon bukan selamanya. Jadi Pak, saya sedikit
Ya, silakan. Pada dasarnya kan seperti Pak Chandra bilang, keterampilannya adalah skill. Mungkin kalau kita menggambarkan yang paling sederhana, orderan kecil-kecil itu pasti ada di kanan kiri kita. Pasti. Dan kalau ibu-ibu semua terampil, saya yakin kok, karena kan kita juga melihat dari peluang di satu damai juga pertemanan ibu-ibu itu banyak, lintas KBBI. Jadi semakin terampil ibu, semakin pandai juga dengan sendirinya pasti ada. Pak Chandra bilang betul, orang sekarang enggan menjahit. Itu memang itulah tantangannya. Tapi kalau orderan kecil-kecil, partai-partai kecil mungkin untuk seragam-seragam yang ada 5, 10, syukur berkembang di 12 piece pasti ditemukan. Karena kadang-kadang kan suatu event kadang-kadang butuh orang-orang jahit juga. Tapi kalau udah terampil, Pak Chandra juga siap mengerjakan. Ini nih, borongan nih kerjaan di rumah. Itu kan juga suatu peluang. Nah, jadi saya ikut mensupport lah, membesarkan hati ibu-ibu semua, komitmen seperti Pak Boni bilang tadi, jangan sampai mentader, mungkin tanpa berita, fokus sampai selesai. Itu saja menambah. Terima kasih. Intinya jangan bikin malu musuhan sama PSE. Kalau nanti udah dikasih job sama Pak Chandra, Pak Chandranya ya musuhan gitu loh. Ibu-ibu ya toh gitu loh. Nah itu PSE-nya pun juga langsung mental ini langsung down loh. Tapi kalau wih gila loh, ini standarnya musuhan lah gitu loh. Kan pasti kan gitu. Ya. Apalagi Pak Chandra sama Pak Sugi kan tahunya PSE sama Bu Susan. Iya kan? Nanti siapa Bu gurunya sopo? Nah, bikin malu aja udah luangin waktu kata Bu Susan ya, luangin tempat, luangin listrik, luangin tenaga. Yang paling penting tuh tenaga. Dan yang terakhir yang terpenting apa? Hati. Itu hati perlu. Ya, jangan kalau orang Chinese itu ngomong cesimpa. Jadi makan hati kadang-kadang aduh ini kok suruh ngitung gitu, tapi bukan berarti nggak bisa, itu semua bisa belajar. Jangan Anda semua, kami yang di industri pun juga kadang-kadang ketemu karyawan juga harus belajar, jadi sama aja yang paling penting mau diajarin gitu ya. Percayalah pasti bisa ya. Sekarang sambil menunggu Romo, silakan kalau ada yang mau sharing dari ibu-ibu pengalaman setelah kursus dasar apa yang dilakukan. Kalau Bu Lili jangan sharing, saya udah tahu ceritanya. Cerita apa? Saya cari uang loh Pak Boni. Oh ya? Saya misal anak saya minta potong ini, Ma ini kegedean, saya cas. Wow. Oh ya? Oh saya kan nyangka loh. Cas. Boleh. Kamu dia biasa potong di Pinling kan 25.000, juga aku bayar, ya? 20 aja, 20. Ambil aku benar. Iya benar. Iya. Oh gitu. Iya. Mantap. Pak Indri ini konglomerat loh. saya tahu soalnya punya kebun hektaran, jadi saya tahu ini. Makanya saya bilang gak usah dengar ceritanya udah. Orang gak butuh uang punya gitu loh. Ya. Ternyata cas 20.000 juga, coba bayangkan. Luar biasa. 25.000. Aku cas tetap. Itu benar. Iya. Benar. Iya, benar. Sampai sekarang masih jual kacang toge. Kan kacang toge. Kayak kacang hijau tapi nanti bisa keluar toge. Berarti nanti jual ke tukang tahu, tukang tempe gitu. Anda tahu bangunnya jam berapa? 4:15 setiap hari. Karena apa? Dia melayani orang yang pekerja tahu tempe itu pulang dari pasar, dia belanja. Subuh-subuh jadi udah ngantri itu depan rumah saya. Kemudian mereka pulang baru proses di kampung-kampung gitu sekitar Bogor, mami saya di Bogor. Ya. Nanti jadi kerjanya tuh sampai jam 7, jam 8 udah stop, udah nggak ada yang beli lagi. Nanti ada lagi sore, kenapa? Yang jualan di pasar pagi, kemudian sore pulang dia baru beli. Mereka itu benar-benar punya uangnya tuh dari jualan hari itu, kemudian mereka belanja kacang toge. Ya. Saya kalau sedih sekali kalau lihat pembukuan keuangan ibu saya, sedih sekali. Ya, tapi saya melihat, oh ya daripada mami saya pikun, jadi kan masih mikir modalnya berapa, kacangnya apa, stoknya berapa kan berarti ngitung. Itu penting. Jadi saya senang, oh ya mami jualan aja udah. Kadang-kadang saya nggak tega. Istilahnya ya maksudnya kalau
ya saat ini saya udah 50 lebih, bisa lah hidupin mami saya. Tapi mami saya bilang nggak mau, biarin dapat hasilnya cuma ratusan ribu, apa nggak apa-apa. Itu benar sih. Tapi dia nggak pikun jadinya, mami tuh mau pesen barang loh ini. Waduh, apa nih, nggak ada stok.